Halo Sobat Cuan, pastinya selalu semangat ya kan? Nah, untuk menemani kalian, di sini aku akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pasar modal Indonesia. Oke, yang pertama, masa kolonial. Pasar modal atau pasar saham pertama kali muncul pada masa penjajahan Belanda atau tepatnya pada bulan Desember 1912 di Batavia atau sekarang dikenal sebagai Jakarta. Nah, pada saat itu, pasar modal diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengakomodasi kepentingan mereka atau kepentingan VOC. Nah, meski pasar modal di Indonesia itu resmi berdiri pada tahun 1912, transaksi saham sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum itu loh. Dan laporan dari Kumparan, buku Efek Tenyets menunjukkan bahwa perdagangan saham di Indonesia itu sudah berlangsung sejak tahun 1880-an. Yang kedua, Perang Dunia I dan Kedua. Saat itu, surat berharga yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda. Sayangnya, Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 memaksa Bursa Efek Batavia ditutup sementara. Meskipun demikian, perkembangan pasar modal di Batavia berkembang sangat pesat, sehingga menarik perhatian warga kota lain loh. Nah, hal ini mengawali terbentuknya Argota Bursa di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan Semarang pada 1 Agustus 1925. Memang saat itu inflasi sangat tinggi, mencapai 650%. Hal itu pula yang menyebabkan Bursa Efek Jakarta menjadi tutup. Yang ketiga, waktu Orde Baru. Nah, di era Orde Baru, perekonomian negara mulai membaik. Pada saat itu, dengan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pendirian pasar modal, dibentuk Dewan Pertimbangan Pasar Modal dan Badan Pelaksana Pasar Modal atau biasa disebut BPPAM. Nah, Presiden Soeharto juga meresmikan kembali Bursa Efek pada tahun 1977. Pengaktifan pasar modal juga ditandai dengan mulainya PT Semen Cibinong mencatatkan saham sebagai emiten pertama. Nah, selama kurang lebih 10 tahun, perdagangan di pasar saham tercatat sangat lamban. Tapi episode kali ini kita akhirin sampai di sini ya. Terima kasih buat Sobat Cuan yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di next episode Capital Market Magazine.